Udah, udah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali berjumpa bersama Renungan Harian Toraja, Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi hari ini 8 Juni 2023. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan untuk kami semua. Sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Gereja Korintus pasal 12 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul Aneka Karunia dari Allah. Mungkin masih banyak ingat peristiwa Meko, nama tempat Meko, dan nama dua orang anak yakni Selvin dan Moko telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Terlepas dari silang pendapat dan terjadi selama dan sesudah waktu kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus 12 menyebut secara eksplisit adanya karunia untuk menyembuhkan di samping karunia-karunia yang lainnya. Semua adalah pemberian atau karunia roh. Masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas dalam ruang dan waktu yang dikehendakinya. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan.
ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan kepentingan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Ingatlah selalu, ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu, tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita, menyadarkan kita untuk menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan yang berbeda-beda dari Allah bagi kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia firman pada pagi ini. Kami diajar untuk lebih menghayati karunia yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga bersyukur kepada saudara kami Yosua Roberto Alinan yang Tuhan tambahkan usianya hari ini. Kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman percayanya dan memakai hamba-Mu ini untuk melakukan pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Oma Opa Jemaat Gunung Putri, terkhusus Oma Alin atau Oma Naomi Batan yang dalam kondisi kelemahan tubuh, maupun jemaat Tuhan lainnya yang juga berada dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan kiranya mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga dan jemaat. Tuhan kiranya selalu hadir di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan terima kami yang datang beralaskan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Tetap semangat, beraktivitas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.